Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama kami di Lorong Film. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul The Maze Runner. Film yang bergenre fiksi ilmiah ini menceritakan tentang sekelompok anak remaja yang terjebak di labirin besar. Salah satu dari mereka mencoba untuk keluar, namun jalan satu-satunya ialah melalui labirin raksasa. Di sana terdapat monster yang bengis. Mampukah mereka keluar dari labirin itu? Ikuti terus. Layar dibuka dengan seorang pria yang panik dengan keberadaannya. Terlihat orang-orang menertawakannya sehingga membuat ia berlari, namun ia seperti terkurung di labirin raksasa. Ia tidak mengingat apa-apa alasan kenapa ia berada di tempat itu. Siapa yang mengirimnya, ia tidak tahu. Bahkan Albi, ketua kelompok pun tidak tahu. Semua orang yang berada di sini mengalami hal yang sama. Karena rasa ingin tahunya yang besar, Albi memberikan aturan yang membuatnya semakin penasaran, terutama labirin itu. Datanglah Newt, ia adalah orang setelah Albi. Ada larangan buat anak baru ini, janganlah sesekali memasuki labirin itu. Anak baru ini semakin tertantang, ada apa dalam sana? Ia mendekati labirin dan melihat dua orang yang bebas keluar masuk labirin itu dan membuatnya semakin penasaran. Dua orang itu diantaranya bernama Minho. Ia adalah runner dan hanya runner yang bebas keluar masuk memasuki labirin. Runner bertugas hanya mencari dan menghafal isi labirin termasuk jalan. Siang pun berganti malam. Terlihat ia menatap gerbang labirin. Ada sesuatu yang membuatnya tertarik, ingin mengetahui rahasia isi labirin raksasa itu. Ditemani dengan Newt, ia masih penasaran dengan apa yang terjadi jika runner terjebak di dalam labirin. Newt menyadari bahwa anak baru ini rasa ingin tahunya besar, sehingga ia dibawa ke mereka di mana ia akan mengingat nama aslinya. Ada dorongan dari Glade lain yang membuatnya berani melawan Gali. Gali adalah eksekutor. Dalam permainan itu belum pernah ada orang yang bisa mengalahkan Gali. Roda telah berputar dan Gali pun terjatuh membuatnya malu, sehingga ia menendang dan membuat anak baru ini mengingat namanya. Ia adalah Thomas. Suara aneh di malam hari yang terletak di dalam labirin menandakan adanya aktivitas yang membuat mereka ketakutan. Lalu ia bermimpi. Gambaran mimpinya, Thomas disebut-sebut oleh dokter atau sejenisnya. Yang ia ingat adalah keesokan harinya Thomas ke hutan untuk mencari pupuk, namun dihadang oleh salah satu runner. Terlihat perbedaan fisik, ia seperti tersengat. Lalu ia mengatakan kepada Thomas bahwa ini adalah ulahnya. Semua Glade yang berada di sana karena ulah Thomas, kata si runner itu. Perubahannya berubah drastis setelah tersengat. Mereka terkurung di tembok besar karena campur tangan Thomas, ujarnya. Baginya Thomas adalah biang yang membuat mereka terkurung dalam tembok besar. Thomas dikejar olehnya, terlihat perbedaan kecepatan berlari yang membuat Thomas terjatuh. Thomas meminta tolong, berteriak membuat seluruh anggota Glade menahan Ben. Ketika salah satu dari mereka membuka bajunya, ternyata ada lubang sengatan yang membuat dia diasingkan. Sore harinya, Ben yang tersengat oleh Griefer dibawa ke gerbang untuk diasingkan, salah satu aturan Glade. Perbekalan untuk Ben sudah dipersiapkan. Proses penutupan gerbang, seluruh anggota Glade memojokkannya sehingga ia tidak bisa apa-apa dan terjebak selamanya di labirin yang dihuni oleh Griefer. Nasib seorang runner yang menyedihkan. Lagi-lagi Thomas bermimpi yang uniknya terlihat seorang wanita yang memanggil namanya, membuat ia terbangun. Di setiap pagi gerbang itu terbuka. Ia tidak sengaja melihat Albi menggantikan Ben. Sebagai runner, sebenarnya Thomas iri. Kenapa bukan dia yang menjadi runner? Ia menginginkan menjadi runner karena ia ingin mengeluarkan mereka dari kurungan ini. Di saat orang lain tidak ingin menjadi runner, ia malah bersemangat. Itulah yang membuat Thomas berbeda dengan yang lain. Sore harinya seluruh anggota Glade berkumpul di gerbang.
mereka menunggu 2 orang runner yang seharusnya mereka telah datang. Pintu gerbang mulai perlahan menutup, namun mereka masih tidak terlihat. Sampailah pada saatnya mereka melihat 2 orang runner, namun di sini Minho menyeret Albi. Apa yang telah terjadi? Keadaan mulai menegangkan ketika pintu mulai menutup. Mereka jauh dari kata selamat. Di sini istimewanya Thomas. Di saat orang lain tidak ingin mengorbankan nyawanya, ia terdorong hatinya untuk menolong mereka. Meskipun konsekuensinya ia tidak akan selamat bermalam di labirin. Malam pun tiba, suasana di labirin sangat menakutkan. Thomas ingin menolong Albi, namun salah satu runner ini, Minho, tidak setuju karena nyawanya lebih berharga. Sedikit ada percekcokan yang membuat Albi diikat, dan penghuni labirin pun memunculkan taringnya. Minho kabur sementara Thomas menahan ikatannya agar Albi tidak terjatuh. Thomas mencoba kabur namun tidak dengan Griever. Ia dikejar oleh monster itu. Semangat ingin hidupnya tinggi membuat ia selamat. Ketika ada perubahan tempat di labirin itu, Thomas memanfaatkan momen ini untuk membunuh monster itu dengan tembok yang pada akhirnya monster itu terjepit dan mati. Pagi itu gerbang perlahan terbuka. Terdapat seluruh anggota Glade menanti kedatangan Thomas, Minho, dan Albi. Dan mereka selamat, membuat keceriaan mengisi wajah mereka. Meskipun Albi tersengat, namun pengalaman mereka membuat satu perubahan, yaitu membunuh Griever. Siang harinya terdengar suara di tempat di mana tempat itu dijadikan sebagai pengiriman stok makanan bagi mereka. Namun, terlihat seorang wanita yang pernah ada dalam mimpi Thomas. Wanita ini memanggil nama Thomas, membuat kecurigaan pun tertuju kepada Thomas. Setelah kejadian itu, mereka kembali ke labirin untuk mencari Griever yang terjepit. Di sana mereka menemukan satu benda yang bertuliskan angka 7. Mereka telah menemukan satu titik terang dan mereka berkumpul. Di dalamnya Thomas telah berhasil membunuh monster itu dan menemukan benda yang mencurigakan. Selama 3 tahun ini belum pernah ada yang pernah membunuh Griever. Penjelasan Thomas membuat Gali tidak puas karena Gali berpegang kepada aturan-aturan yang membuat mereka kompak dan terjaga. Jelas di sini Thomas telah melanggar aturan Glade, di mana yang harus memasuki ke dalam labirin ialah runner, sementara Thomas di sini bukanlah pelari. Dalam rapat ini, Newt sebagai ketua menggantikan Albi yang tersengat. Keputusan telah dibuat. Thomas dihukum bermalam di tempat pengasingan tanpa makanan, dan paginya ia diangkat sebagai runner. Spontan membuat Gali kecewa dengan keputusan itu. Lalu Thomas dibawa oleh Minho ke tempat di mana tempat itu dikhususkan untuk runner. Di sana terdapat peta labirin, terdapat pula angka 1 sampai 8. Dalam diskusi mereka akan pergi ke labirin mencari pintu nomor 7, tempat monster itu keluar. Akhirnya wanita itu siuman. Mereka membicarakan seputar mimpi yang dialami mereka saja. Mereka berdua menanyakan satu sama lain tentang siapa mereka sebenarnya. Namun mereka tidak mengingatnya melainkan nama mereka. Wanita ini bernama Teresa, dan ia memberikan serum kepada Thomas. Dengan sigap mereka bergegas ke tempat di mana Albi diikat. Ketika Albi melihat Thomas, ia meronta dan menuduh Thomas biang dari semua ini. Gali datang untuk menjemput Thomas menuju tempat pengasingan dan Thomas pun bermalam di sana. Keesokan paginya Thomas diangkat menjadi runner. Bersama Minho mereka menelusuri isi labirin. Terlihat CGI yang sangat apik dan rapi. Mereka mencari lorong nomor 7 dengan membawa benda yang mereka curi dari monster itu. Sampailah mereka ke lorong nomor 7. Semua berjalan baik, namun ketika proses scan, tiba-tiba alarm berbunyi membuat mereka panik dan pergi. Di sepanjang jalan kita disuguhkan dengan bangunan besar yang roboh. Adegan yang membuat jantung berdebar. Sampailah mereka ke tempatnya. Ada pertengkaran yang terjadi antara Thomas dan Gali.
Kedatangan Thomas membuat perubahan besar. Tentu Gali tidak bisa menerima itu. Perubahan besar berikut konsekuensi besar pula. Sore hari gerbang tidak menutup membuat semua panik. Jika itu terjadi, monster itu bebas berkeliaran di tempat tinggal mereka. Dan yup, kejadian mengerikan pun tak terelakkan. Griever masuk memporak-porandakan seluruh tempat mereka. Banyak korban berjatuhan, membuat mereka terpojok dan masuk ke dalam rumah yang cukup besar. Albi di sini menjadi korban. Sebelum ia mati, ia menitipkan harapan kepada Thomas untuk keluar dari labirin ini bersama seluruh anggota Glade lainnya. Setelah situasi mulai reda, datanglah Gali dan memukul Thomas. Seperti biasa, Gali menuduh Thomas dan Teresa karena kedatangan mereka membuat semua jadi kacau. Thomas mencoba mencari tahu tuduhan yang mereka lakukan padanya dengan menyengatkan dirinya yang membuat ia pingsan. Dan benar, efek sengatan membuat seseorang disuguhkan oleh potongan-potongan kecil di mana di dalamnya ada Thomas dan Teresa. Thomas dan Teresa berperan penting dalam terciptanya Glade. Mereka melihat seluruh anggota Glade sebelum diasingkan dan dimasukkan ke dalam air berwarna biru. Mungkin itu sebabnya semua anggota Glade lupa ingatan dan hanya nama yang tidak mereka ambil. Thomas terbangun dari pingsannya. Ia dikurung di tempat pengasingan bersama Teresa. Setelah Griever memporak-porandakan tempat mereka, Gali mengambil alih kendali seluruh anggota Glade. Terlihat di sana ada Minho dan Newt. Mereka datang untuk mendukung Thomas keluar dari tembok raksasa ini. Ini seperti persahabatan yang terus berjuang demi perubahan. Thomas tidak sendirian lagi sekarang. Ada dua kawan yang sehati dan mau berjuang untuk keluar dari kurungan ini. Dan Thomas menceritakan tentang semua mimpinya kepada mereka. Thomas dan Teresa adalah salah satu dari mereka. Karena nasi telah menjadi bubur, Newt dan Minho meminta Thomas agar memperjuangkan apa yang telah ia mulai. Pertama, mereka mengelabui Gali dengan Thomas yang diseret. Kejutan pun dimulai ketika Thomas melawan dan Minho memberikan peringatan kepada Gali. Gali sangat terkejut. Thomas di sini memberikan penawaran kepada anggota Glade yang tersisa agar bersama-sama keluar dari sini. Thomas meyakinkan mereka untuk berjuang meskipun mati daripada berdiam tanpa ada perjuangan. Satu sentuhan yang membuat banyak dari mereka sepakat dengan Thomas. Dan mereka pun pergi meninggalkan Glade. Tujuan mereka satu, pergi ke lorong nomor 7. Dan benar, di sana ada Griever yang berjaga. Sayang sekali semangat mereka terlalu besar sehingga rasa takut mereka dihiraukan. Antusias sekali mereka melawan Griever, meskipun di antara mereka ada yang gugur. Dan sampailah mereka di tempat baru. Terdapat banyak korban dan disitulah tempat di mana Thomas dan Teresa bekerja. Kita disajikan dengan pendiri perusahaan ini. Ia menjelaskan bahwa sesungguhnya mereka itu dites di mana darah mereka akan dijadikan serum untuk kita nantikan di film selanjutnya. Mereka yang selamat adalah permulaan menuju tes yang sebenarnya. Dan ia pun bunuh diri. Ketika mereka ingin keluar, terdengar suara Gali yang membuat mereka menjadi tegang. Gali mengingatkan dirinya agar mengetahui siapa Thomas yang sebenarnya. Gali membawa pistol, lalu Minho menembaknya yang membuat Gali tewas. Momen yang mengharukan di mana salah satu dari mereka tertembak. Padahal menuju kebebasan tinggal satu pintu lagi. Yang paling tidak bisa menerima adalah Thomas. Ia sangat terpukul. Lalu datanglah sekelompok orang yang membawa mereka pergi dari situ. Mereka disajikan dengan labirin yang sangat-sangat besar. Film pun selesai. Nah teman-teman, pelajaran yang dapat kita ambil dari film ini adalah terkadang kita perlu perubahan untuk masa depan. Meskipun membutuhkan pengorbanan yang besar,
Namun cara ini cukup efektif untuk meraih kesuksesan. Film yang menarik membuat kita penasaran tindakan apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Terima kasih atas kesetiaan menonton sampai akhir. Saya undur diri. Salam.